Baik, perkenalkan nama saya Marsela Claristali. Di sini saya akan mempresentasikan modul 1 mengenai hakikat dan konsep perspektif global. Kajian materi yang pertama adalah hakikat perspektif global. Yang kedua ada konsep perspektif global. Untuk yang pertama, hakikat perspektif global. 1. Pengertian global. Menurut Wikipedia, global adalah umum yang merujuk kepada beberapa pengertian, antara lain secara umum dan keseluruhan, secara bulat, secara garis besar, bersangkut paut mengenai atau meliputi seluruh dunia. Jika global dijadikan parameter, maka sesuatu yang mengglobal berarti menyeluruh atau meliputi seluruh dunia. Contoh berkaitan dengan kejadian dalam masyarakat antara lain dengan adanya pembunuhan terhadap aktivitas HAM Munir di atas pesawat Garuda Indonesia Jakarta, Belanda, dapat mempengaruhi opini dunia terhadap bangsa kita. Sedangkan contoh berkaitan dengan sikap, misalnya sikap Tengku Hasan Tiro, tokoh gerakan Aceh Merdeka atau GAM, yang terus-menerus menyuarakan kemerdekaan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan mempengaruhi sikap negara lain di dunia sehingga ikut-ikutan memusuhi Indonesia. Yang kedua, globalisasi. Menurut Albro Yaya tahun 1998 bahwa globalisasi adalah keseluruhan proses di mana manusia di bumi ini akan diinkorporasikan atau dimasukkan ke dalam masyarakat dunia tunggal, masyarakat global. Karena proses ini bersifat majemuk, maka kita pun memandang globalisasi di dalam kemajemukan. Globalisasi mempunyai dampak positif dan negatif. Contoh lainnya dampak positif maupun negatif dari globalisasi yaitu produsen semakin ditantang untuk memproduksi barang dan jasa yang lebih berkualitas atau bermutu tinggi karena adanya persaingan bebas dari negara lain. Sedangkan aspek negatifnya misalnya masyarakat selalu mencintai produk luar negeri dan tidak menyukai produk dalam negeri sendiri. Proses globalisasi akan melahirkan kesadaran global di mana manusia satu dengan lainnya saling tergantung dan saling membutuhkan, saling memberi dan saling membantu. Ini dimungkinkan cepat sehingga dapat menyatukan umat manusia. Globalisasi ditandai dengan cepatnya perubahan, oleh karena itu kita harus menguasai iptek. Yang ketiga, pendidikan global. Pendidikan global menawarkan suatu makna bahwa kita hidup di dalam masyarakat, suatu perkampungan global di mana manusia dihubungkan baik suku maupun bangsa dan batas negara tidak menjadi penghalang dan merupakan komunitas dari perbedaan di antara orang-orang yang berbeda bangsa. Selanjutnya, Hopes tahun 1977 menjelaskan bahwa pendidikan global memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, pendidikan global memberikan pelayanan yang mengurangi rasa kedaerahan dan kesukuan. Yang kedua, pendidikan global memberikan pengalaman untuk mempersiapkan siswa mendekatkan diri dengan keragaman global. Dan yang ketiga, pendidikan global memberikan pengalaman tentang mengajar siswa untuk berpikir tentang mereka sendiri sebagai individu, sebagai warga negara suatu bangsa, dan sebagai anggota masyarakat manusia secara keseluruhan. Yang kedua, konsep perspektif global. Perspektif global adalah suatu pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini adalah suatu kepentingan global yang lebih luas. Dalam cara berpikir, seseorang harus berpikir global atau think globally. Dan dalam bertindak dapat secara global atau act locally. Hal ini harus ditanamkan pada diri siswa bahwa kehidupan kita adalah bagian dari kehidupan dunia. Kita tidak dapat berkembang tanpa adanya berhubungan dengan komunikasi dengan dunia luar. Oleh karena itu, sebagai guru, Soyokyanda mempersiapkan diri sebagai komunikator atau penghubungan dengan dunia luar tersebut. Untuk itu, maka guru harus yang pertama, tertarik dan peduli terhadap kejadian dan kegiatan masyarakat lokal, nasional, dan global. Yang kedua, secara aktif mencari dan menyimpan informasi yang bersifat global, seperti bersifat terbuka maupun menerima setiap adanya perubahan, mampu menyeleksi informasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat kita.
Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya.